Indonesia mendapat kuota haji tambahan 8.000 orang pada 2023. Sejauh mana perkembangan pelunasan kuota tambahan jamaah haji reguler dan keberangkatannya? Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Duh, jamaah haji kloter kuota tambahan tak bisa mendarat di Bandara Jeddah, tapi mendarat di Bandara Madinah. Transit sehari 24 kloter jamaah haji kuota tambahan melanjutkan perjalanan darat dengan bus ke Mekah. Pada 2023, Indonesia mendapat tambahan kuota dari Arab Saudi untuk 8.000 jamaah, sehingga total kuota haji tahun ini berjumlah 229.000 jamaah. Tambahan kuota ini terbagi atas 7.360 jamaah haji reguler dan 640 jamaah haji khusus. Kuota haji reguler Indonesia kini menjadi 211.320 dari sebelumnya 203.320. Pemerintah bersama DPR menyepakati peruntukan 8.000 kuota haji tambahan 2023 dari Arab Saudi diprioritaskan kepada jamaah haji reguler di 14 embarkasi Indonesia. Secara spesifik, kuota haji reguler tambahan ini memprioritaskan nomor porsi jamaah haji lanjut usia, lansia, atau mereka yang berusia di atas 65 tahun. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menginformasikan pelunasan kuota tambahan biaya perjalanan ibadah haji PP haji reguler tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sampai dengan 12 Juni 2023, jamaah haji reguler yang telah melunasi PP 8.800 orang. Menurut Hilman, rinciannya jamaah berhak lunas yang telah melunasi 6.294 orang atau 85,96%. Kuota tersisa 1.070 orang dan jamaah cadangan 2.506 orang atau 34,12% dengan kuota tersisa 4.849 orang. Kami sedang melakukan langkah pemenuhan pelunasan dari sisa kuota tambahan tersebut, kata Hilman. Pertanyaannya, apakah sisa kuota tambahan ini untuk jamaah berhak lunas dengan memperpanjang waktu pelunasan? Apa sisa kuota tambahan untuk jamaah cadangan atau untuk siapa? Sementara penyelenggaraan ibadah haji makin mendekati puncak prosesi haji. Dampaknya terjadi perubahan perjalanan dan persiapan layanan jamaah haji. Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Ahmad Abdullah Yunus mengungkapkan, setidaknya kurang dari 1.000 kuota sedang diupayakan pelunasan biaya haji pada 16 Juni 2023. Tambahannya 8.000 jamaah sudah ditutup. Ternyata masih ada tersisa. Ada yang sudah dilunasi, tapi ada yang batal. Saran DPR, jangan sampai ada kuota tersisa, kata Ahmad. Pelunasan kuota jamaah haji tambahan sudah habis, tapi kuota masih tersisa. Jamaah haji ada yang mundur karena berbagai sebab.
sakit, tanpa pendamping, lansia atau mahram, faktor ekonomi, ada kepentingan lain, jamaah belum siap. Apa dalam waktu singkat Menteri Agama dan DPR akan rapat lagi, rundingan lagi? Embarkasi yang mendapat tambahan kuota haji 2023 diantaranya embarkasi Solo dengan 1.261 jamaah untuk wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Jamaah haji kuota tambahan dari embarkasi Solo diberangkatkan mulai 18 Juni 2023 dalam 5 kloter dengan pesawat berkapasitas 280 orang. Berbeda dengan kloter-kloter sebelumnya berkapasitas 360 orang. Harapannya tidak ada jamaah yang mundur. Rencananya kedatangan jamaah haji kuota tambahan di Arab Saudi berlangsung dari 15 hingga 23 Juni 2023 menjelang prosesi haji di Armina. Ternyata 24 kelompok terbang atau kloter kuota tambahan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Kepala PPIH Daker Bandara Haryanto menyatakan jamaah haji kuota tambahan transit di Bandara Madinah karena trafik di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sudah padat. Semula dari 24 kloter kuota tambahan langsung diberangkatkan ke Mekah setibanya di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Namun jamaah ternyata transit dan diinapkan lebih dulu di Madinah. Jamaah haji kuota tambahan menjadi 24 kloter. Namun untuk penerbangan kemungkinan berjumlah 20 penerbangan. Sisa 4 kloter lainnya kemungkinan akan digabungkan menjadi satu di akhir penerbangan, ujar Haryanto. Pada hari pertama kedatangan kloter kuota tambahan di Madinah, hanya ada satu kloter yang tiba. Kloter 21 embarkasi Balikpapan mengangkut 275 jamaah ditambah 2 petugas kloter. Jamaah diinapkan di Hotel Front Taibah yang terletak hanya sekitar 50 meter dari pelataran Masjid Nabawi. Kepala Seksi Akomodasi Daker Madinah, Ali Mahsumi menyampaikan, informasi dari Kantor Urusan Haji Jeddah, memang kondisi jamaah yang sudah terbang sekitar 9 jam dari Indonesia, sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan ketentuan 1 malam jamaah haji diistirahatkan atau ditransitkan di kota Madinah. Meski ada perubahan rencana perjalanan, PPIH menjamin pemenuhan layanan jamaah secara penuh, mulai dari transportasi, akomodasi, catering, hingga bimbingan ibadah. PPIH telah mempersiapkan hotel-hotel untuk tempat para jamaah kuota tambahan transit. Ali mengakui tidak mudah menyiapkan penginapan bagi jamaah kuota tambahan karena kondisi hotel di seputaran Masjid Nabawi atau wilayah Markasiyah rata-rata dalam kondisi penuh. Kalau nanti di kemudian hari, 1 hingga 2 hari ke depan, apabila kondisi di Markasiyah sudah tidak memungkinkan, kami akan mencari hotel di tempat lain yang sekiranya layak dan nyaman untuk jamaah haji, ujar Ali. Untuk mengangkut jamaah haji kuota tambahan yang transit di Madinah menuju Makkah, PPIH Arab Saudi menyiapkan 80 armada bus. Kuota tambahan itu rata-rata sekitar 80 bus dari 11 syarikah, kata Kasih Layanan Transportasi Daker Madinah Muhammad Musta'in. Sementara Kasih Layanan Konsumsi Daker Madinah Sufiyanto menginformasikan
PPIH menyiapkan 12.750 box makanan dari 5 dapur Madinah untuk jamaah haji tambahan yang tiba di Madinah. Jatah konsumsi jamaah haji tambahan berbeda dengan jamaah haji reguler yang biasa tinggal 29 hari untuk arba'in. Jamaah haji tambahan hanya transit, maka diberikan menu selamat datang, menu makanan pagi, siang, dan malam sesuai waktu check-in dan check-out jamaah. Jamaah kuota tambahan mendapat layanan catering sedikitnya 3 kali sebelum pemberangkatan ke Mekah. Seperti jamaah gelombang pertama yang singgah 8 atau 9 hari di Madinah, jemaah kuota tambahan mengambil mikot untuk melaksanakan ikhram di Masjid Bir Ali. Direktur Bina Haji Arsyad Hidayat menegaskan, jamaah haji kuota tambahan mendarat di Bandara Madinah. Jamaah menginap semalam di Madinah dan kemudian berikhram di Bir Ali. Saat berangkat dari embarkasi, jamaah tidak perlu mengenakan kain ikhram terlebih dahulu. Kain ikhram agar disimpan di koper bagasi. Jangan disimpan di koper besar, pesan Arsyad. Keberangkatan jamaah haji tambahan yang mepet dengan prosesi haji di Armina dan kebijakan Arab Saudi yang mendadak agar jamaah transit di Madinah membuat repot PPIH Arab Saudi. PPIH Dakar Madinah mengubah skema dan jadwal kerja dengan memperpanjang operasional pelayanan yang semula dijadwalkan rampung pada 16 Juni 2023. PPIH Arab Saudi menyiagakan 75 petugas untuk melayani jamaah kloter-kloter kuota tambahan yang transit di Madinah. Petugas bersiap melayani jamaah di Dakar Madinah hingga 24 Juni 2023 atau H-3 jelang puncak wukuf di Arafah. Bukan hanya jamaah haji reguler tambahan, penyelenggara ibadah haji khusus PIHK harus berjuang untuk mengurus visa jamaah haji khusus tambahan. Pasalnya, visa baru oke kalau kontrak hotel di Makkah dan Madinah serta pembayaran maktab pilihan sudah tercantum di sistem e-Hajj Saudi. Sementara layanan akomodasi di Makkah makin sulit dan mahal jelang puncak prosesi haji. Belum lagi PIHK harus berburu tiket penerbangan jamaah haji khusus ke Saudi. Tantangan lain, tambahan kuota jamaah haji khusus kalau ditampung di maktab Mina yang sudah ada jelas tidak mungkin karena sudah padat. Konsekuensinya, jamaah haji khusus tambahan akan menempati maktab di dekat terowongan Muasim yang lebih jauh dari maktab haji khusus dekat Jamarot. Repot kan pelayanan jamaah haji kuota tambahan? Jamaah haji kloter tambahan belum arba'in di Madinah. Apakah jamaah akan kembali ke Madinah dengan bus? Belum lagi pengaturan pesawat untuk keberangkatan dan kepulangan jamaah haji ke Indonesia.